Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Wikudari. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah psikologi yaitu penyesuaian diri. Definisi penyesuaian diri berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania dan dapat mengadakan relasi dan memuaskan dengan tuntutan sosial. Definisi 2. Kartono 2000. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Ali dan Asrori 2005. Penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan intern. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang sempurna dapat terjadi jika manusia atau individu selalu dapat keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya. Tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan semua fungsi-fungsi organisme individu berjalan normal. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Karakteristik penyesuaian diri. Secara positif, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif yang tadi hal-hal sebagai berikut: tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap relatif dan objektif. Penyesuaian diri secara positif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian diri dengan trial dan error atau coba-coba, penyesuaian dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, penyesuaian dengan belajar, penyesuaian dengan inhibisi dan kontrol diri, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Penyesuaian diri yang salah, reaksi bertahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada remaja: kondisi fisik, turunan atau konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentuan diri, self-determination, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, penentu kultural atau budaya termasuk agama. Kondisi fisik atau jasmania. Kondisi jasmania merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri, sistem saraf, kelenjar otot. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara dengan individu yang satu dengan yang lainnya. Pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri: pengalaman, belajar, determinasi diri, konflik dan penyesuaian diri. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri: rumah dan keluarga, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, masyarakat, sekolah. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik. Agama memberikan tuntunan, konsep dan falsafah hidup yang meyakini dan benar. Permasalahan penyesuaian diri di remaja. Masalah yang berhubungan dengan orang tua, pelaksanaan tugas, pengembangan dalam hal mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua. Kebutuhan akan diperhatikan, tugas-tugas pengembangan yang bertentangan dengan kebergantungan secara ekonomis. Masalah yang berhubungan dengan diri atau pribadi remaja itu sendiri. Perasaan dan pikiran mengenai fisik,
atau jasmaninya. Sikap dan perasaan mengenai kemampuannya. Sikap pandangan diri terhadap nilai-nilai, masalah yang berhubungan dengan masyarakat, pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas, persiapan dalam masa depan, sekolah dan jabatan menjadi bahan pemikiran. Implikasi proses penyelesaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan, menciptakan situasi sekolah yang nyaman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemahaman terhadap anak didik secara menyeluruh, pribadi, sosial, prestasi belajar, menggunakan metode, alat-alat mengajar yang menarik anak didik untuk belajar, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan dan tata tertib yang jelas dipahami anak didik, hubungan yang baik dan dipenuhi pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat, dan lain-lain. Implikasi guru, memberikan kesempatan dan antusias dalam aktivitas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, senang humor, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, memiliki rasa pengertian, simpati dalam bekerja dan bersama siswa. Itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.